Shalom, sukacita di dalam Kristus Tuhan Allah kita yang begitu sangat baik, luar biasa. Hari ini, untuk beberapa hari kita akan belajar bersama-sama dari sebuah kebenaran firman Tuhan dengan tema Saatnya Hidup Baru. Tapi di subpoin hari ini kita akan bicara tentang hati yang terbuka. Mari kita akan membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya yakin bahwa kita semuanya pasti menginginkan perubahan-perubahan kehidupan yang lebih baik dan lebih berkualitas di dalam hidup kita semuanya. Ya kan? Contoh nih misalnya, kalau Bapak Ibu terbaring sakit, saya yakin Bapak Ibu ingin menginginkan sebuah perubahan supaya Bapak Ibu cepat sembuh, supaya tidak lama-lama berada di rumah sakit atau di tempat tidur. Kalau Bapak Ibu sedang menghadapi kondisi miskin, saya yakin Bapak Ibu semuanya akan menginginkan satu perubahan sehingga Bapak Ibu bisa berpindah ke wilayah yang penuh dengan kekayaan atau kelimpahan. Perubahan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita semuanya. Tidak mungkin tidak, karena semua orang pengen berubah. Dan orang-orang yang tidak mau berubah itu adalah orang-orang yang bagi saya secara khusus adalah orang-orang yang sudah mati harapan dan keinginan dia. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, nah kita sangat serius dengan perubahan-perubahan yang berhubungan dengan fisik kita, dengan masa depan kita. Bagaimana? Seriuskah kita dengan perubahan-perubahan karakter kita? Serius tidak kita dengan perubahan-perubahan pikiran kita? Serius tidak kita dengan perubahan-perubahan rohani kita? Seringkali kita melupakan itu. Nah, kalau kita berbicara tentang perubahan-perubahan, baik itu berhubungan dengan karakter, berkaitan dengan sifat, berkaitan dengan iman dan rohani, maka harus ada beberapa unsur yang terpenuhi di sana. Unsur yang pertama adalah kasih karunia harus tersedia lebih dulu. Dan yang kedua, kasih karunia yang menjamah, menyentuh atau menghampiri kita. Dan yang ketiga adalah keterbukaan hati kita untuk kita benar-benar bisa menerima kasih karunia. Nah, hari ini di subpoin yang berbicara tentang hati yang terbuka, saya ingin supaya kita semuanya juga membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuka hidup kita, supaya kita bisa menjadi pribadi yang berubah menjadi lebih baru lagi dan lebih indah lagi. Pertanyaannya adalah begini, bagaimana kita bisa mendiagnosa bahwa hati kita itu adalah hati yang sangat terbuka terhadap kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kita? Yang pertama adalah pastikan apakah kita memberikan sebuah kesempatan yang sangat efektif untuk berdialog dengan Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes pasal keempat ayat yang ke-9 ini dibuka percakapan Yesus di ayat yang ke-8. Yesus berkata, "Berilah aku minum." Yesus memberikan sebuah awal perbicaraan. Yesus membuka sebuah ruang komunikasi. Ya, Bapak Ibu, dan apa yang terjadi? Di sana ada respon balik dari perempuan ini. Perempuan ini berkata, "Masakan engkau orang Yahudi meminta air kepada orang Samaria?" Ini merupakan satu percakapan. Bayangkan kalau Tuhan berbicara mengawali sebuah percakapan dan perempuan Samaria itu kemudian menutup mulut dia dan tidak membangun sebuah komunikasi. Bayangkan kalau kemudian bahasa tubuh dari perempuan Samaria itu menolak. Bayangkan kalau kemudian perempuan Samaria itu dia mau lama-lama di sumur dia tinggalkan Yesus. Maka di sana tidak akan ada sebuah dialog yang baik dan sehat. Dialog itu kemudian akan memberikan kepada kita sebuah informasi. Entah itu sebuah informasi pengetahuan, entah itu sebuah informasi berhubungan dengan nasihat, entah itu sebuah informasi yang berhubungan dengan ilmu. Tetapi yang tidak kita sadari, dialog itu sebenarnya memberikan kepada kita semuanya sebuah kebenaran otentik tentang sifat, karakter, pribadi seseorang. Nah, kalau kita bisa berdialog dengan sehat dan tidak, maka itu yang akan meyakinkan pada kita semuanya. Apakah saya akan melanjutkan untuk berhubungan dengan orang itu? Apakah saya akan melanjutkan untuk berkomunikasi dengan orang itu? Apakah saya akan melanjutkan untuk bersahabat dengan orang itu? Itu dihasilkan dari sebuah dialog. Hati kita akan terbuka ketika kita membuka dialog dengan Tuhan. Kalau engkau buka dialog dengan Tuhan, saya percaya engkau tidak akan tinggalkan Tuhan. Engkau akan berdiam lama bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena engkau bukan hanya mendapatkan informasi berkaitan dengan pengetahuan, berkaitan dengan nasihat, berkaitan dengan mutiara-mutiara kehidupan. Tapi engkau menemukan satu pribadi yang begitu baik, begitu indah, begitu sangat berkualitas. Maka saya yakinkan hidup kita akan berubah ketika kita bisa berdialog secara sehat dan berkomunikasi dengan sehat dengan Tuhan Allah kita. Bagaimana dengan hidupmu? Apakah engkau suka berdialog dengan Tuhan? Berdialoglah dengan Tuhan. Bukalah kesempatan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Lewat doa, lewat pembacaan firman Tuhan. Jadi kalau kita menginginkan hidup yang baru, berdialoglah dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mendiagnosa bahwa kita atau hati kita, hidup kita, pikiran kita terbuka dengan Tuhan? Dengan cara kita menyingkirkan batas sekat konflik historis yang terpelihara.
Bapak Ibu, di ayat yang ke-9 Yohanes 4 ini dikatakan, karena orang Yahudi dengan orang Yahudi Samaria mereka tidak bergaul. Kenapa mereka tidak bergaul? Kenapa mereka tidak berkomunikasi? Mengapa komunikasi itu begitu tersekat? Bukankah mereka adalah orang tetangga? Mereka adalah penduduk yang sangat dekat sekali. Kenapa? Karena ada beberapa orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria yang memelihara kebencian, yang memelihara konsep salah, yang memelihara salah paham terus-menerus dipelihara, yang memelihara amarah yang begitu lama, sehingga kemudian itu menjadi konflik yang sudah mendarah daging. Dan konflik itu juga bukan hanya mendarah daging. Konflik itu kemudian menjadi satu konflik dogmatika religi yang diturunkan dan diajarkan, diindoktrinasikan kepada seluruh orang-orang, baik itu Samaria juga orang Yahudi. Jangan heran orang Samaria dan orang Yahudi itu memiliki konflik historis yang luar biasa. Dan bukan hanya itu, ada kepentingan-kepentingan politik juga di mana konflik itu dipelihara, di mana amarah dipelihara, di mana pertengkaran itu dipelihara, di mana salah paham itu dipelihara terus-menerus. Nah, akhirnya apa? Yang terjadi adalah di sana tidak ada satu perubahan. Di sana tidak ada satu penerimaan. Di sana tidak ada pengampunan. Di sana tidak ada upaya untuk memaafkan. Di sana tidak ada sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena konflik dipelihara. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ingin mendiagnosa hati kita itu terbuka terhadap kasih karunia dan ingin menjadi baru adalah singkirkan sekat-sekat yang berhubungan dengan konflik historis di dalam hidupmu. Ya, kebencian yang kau pelihara, amarah yang kamu pelihara, itu akan menjadi kebencian akut. Dan kebencian akut yang kau pelihara itu akan melahirkan dendam. Dan dendam yang kamu pelihara itu juga akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan pembunuhan. Maka bersihkanlah hati dan pikiranmu dari konflik, amarah, kebencian, apapun juga, dendam, apapun juga. Karena itu akan berlangsung buruk dalam hidupmu. Saya jadi ingat sebuah ilustrasi yang dikirimkan di video ya, di Facebook itu. Ada seorang guru yang memerintahkan anak-anak didiknya untuk membawa kentang. Ya, berkata, anak-anak besok kalian harus bawa kentang. Silahkan kalian bawa. Ada yang satu silahkan pokoknya. Karena anak-anak merasa antusias, ada yang bawa 2, ada yang bawa 3, ada yang bawa 5, ada yang bawa 10. Setelah dikumpulkan semuanya, gurunya berkata, anak-anak sudah bawa kentangnya? Sudah bawa tas kreseknya? Sudah. Oke, mulai hari ini ya, setelah pulang sekolah, kemana-mana kentang itu harus ada atau bersama-sama dengan kalian. Tidak boleh tidak. Jadi kalau kalian pergi kemana-mana, kentang itu harus kalian bawa selama 1 bulan. Dan benar, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, setelah pulang sekolah, anak-anak mempraktekkan. Selama 1 bulan itu, anak-anak membawa kentang pergi kemana-mana. Terasa berat lagi. Dan 1, 2 hari, 3 hari, sampai kemudian seminggu, mulai kentang itu mengalami pembusukan. Sudah begitu berat, akhirnya bau busuk yang menusuk hidung mereka semuanya. Kemudian di 30 hari, setelah itu anak-anak membawa kentang-kentang mereka, guru mereka bertanya, bagaimana setelah kalian bawa kentang itu? Mereka berkata, aduh, jadi berat, saya pergi kemana jadi berat. Dan bukan hanya itu saja, itu kentang berubah jadi busuk, sehingga saya nafasnya itu tidak enak, terasa seperti sesak di dada dan paru-paru saya. Kalau kau memelihara sesuatu kebencian, amarah, kau memelihara dendam yang luar biasa, pastikan bahwa hidupmu pasti akan tambah berat. Dan bukan itu, bau busuk hidupmu, bau busuk hatimu, bau busuk pikiranmu, bau busuk itu akan tertular dan akan tampilkan. Di mana? Di ekspresi bahasa tubuhmu, di ekspresi wajahmu. Engkau akan melihat itu semuanya. Maka ingat satu kebenaran firman Tuhan dikatakan oleh Paulus di dalam Efesus pasal ke-4 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Kita akan mendiagnosa hati kita terbuka atau tidak, ditunjukkan secara pasti dengan apakah kita berani menyingkirkan konflik atau sekat konflik historis di dalam hidup kita semuanya. Singkirkan itu. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa memastikan bahwa hati kita terbuka kepada firman atau kasih karunia sehingga hidup kita menjadi baru? Yang ketiga adalah selalu ingin tahu tentang kebenaran itu. Bapak Ibu, ada perempuan itu ketika dia bertanya kepada Yesus, dia katakan demikian, apakah ada kemungkinan orang Yahudi yang meminta sesuatu kepada orang Samaria? Dan itu kemudian dipakai oleh Yesus untuk memberi
untuk menjawab dan memberikan sebuah stimulus kepada perempuan itu untuk dia tahu lebih banyak lagi. Di ayat yang ke-10 Yesus berkata demikian, jika kamu tahu siapa yang sedang berbicara dengan kamu, maka kamu pasti akan meminta air ya dari aku. Dan stimulus yang diberikan oleh Yesus itu membangkitkan rasa ingin tahu perempuan itu tentang Yesus, tentang kebenaran. Jadi kalau kita ingin melihat hati kita terbuka adalah seberapa besar potensi, berapa besar antusias kita untuk ingin tahu tentang kebenaran, ingin tahu tentang kasih karunia, ingin tahu tentang Yesus. Nah Bapak Ibu, ada hal sederhana yang dapat saya bagikan yang berhubungan dengan keingintahuan. Yang pertama, ada beberapa orang yang digolongkan dengan itu. Yang pertama adalah ada orang bodoh, tetapi dia tidak tahu bahwa dia bodoh, dan dia tidak ingin tahu. Akhirnya apa? Dia jadi semakin bodoh, ya. Orang bodoh, tetapi dia tidak tahu bahwa dia bodoh, dan dia tidak ingin tahu tentang sesuatu. Akhirnya dia jadi makin bodoh. Tapi ada orang bodoh, dia tahu orang bodoh, dan dia ingin tahu tentang sesuatu. Akhirnya dia menjadi pintar dan pandai. Ada orang pandai, ada orang pandai, tetapi dia tidak ingin tahu lebih banyak lagi. Akhirnya dia menjadi orang bodoh. Tetapi ada orang yang pandai, dan dia ingin tahu lebih banyak lagi, maka dia semakin pandai luar biasa. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu, saya menuntut suatu ayat, Bapak Ibu, yang membuat kita semuanya harus sadar sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kita semuanya. Apa itu? Ketika kita ingin tahu tentang kebenaran, kita haus akan kebenaran, maka kita makin hari akan dibuat menjadi cerdas dan pintar luar biasa. Saya ingat kata-kata yang diungkapkan oleh Albert Einstein. Jikalau kau melakukan hal yang sama berulang-ulang dan kalian akan berharap sesuatu perubahan yang signifikan, maka kau adalah orang gila. Artinya gini, sederhananya. Kalau kamu orang yang berkarakter buruk, kamu pelihara terus-menerus, kamu gampang marah, gampang tersinggung, gampang baper, kamu pelihara terus-menerus. Kamu berharap hidupmu baik, hatimu baik, pikiranmu baik. Kamu adalah orang gila. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diberkati oleh firman-Mu. Tolonglah kami untuk bertumbuh dalam firman-Mu. Kami akan lakukan. Kami ingin menjadi baru dengan hati kami terbuka. Terima kasih. Kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, mitra kami, sponsor kami yang mengalami kesulitan di bidang keuangan, di bidang usaha. Tuhan campur tangan berkati, supaya mereka semuanya bisa keluar dari masalah-masalah keuangan mereka, dan bisnis mereka makin hari makin menggeliat dan maju. Tuhan memberkati juga Presiden kami Jokowi dengan hikmat marifat untuk mengelola Indonesia ini dalam hikmat-Mu, dalam takut-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang terpapar COVID, Tuhan jamah Engkau sembuhkan. Berkati dokter, Tuhan Engkau berkati para dokter supaya mereka semuanya terlindung, juga para suster. Berkati sukarelawan yang menangani COVID-19, jaga dan lindungi Tuhan. Engkau memberkati antivirus yang sudah ditemukan, biarlah antivirus ini bisa diproduksi dan menolong orang sakit, akhirnya mengalami kesembuhan luar biasa. Berkati Tuhan untuk kota kami Cipanas, lawat kota kami, supaya ada pertobatan jiwa-jiwa dan percaya pada Tuhan Yesus jumlahnya lebih banyak lagi. Engkau memberkati kota kami, Tuhan Engkau memberkati pemimpin di kota kami, baik bupati, bupati, camat, kemudian kelurahan, kepala desa, dan RW RT. Tuhan Engkau memberkati. Memberkati usaha bisnis agrowisata, agrobisnis, perhotelan, niaga, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan di kota kami, sehingga menggeliat dan kota kami menjadi kota yang hidup. Tuhan, berkati gereja-gereja supaya mengalami kerukunan, supaya pada akhirnya gereja benar-benar dilawat Tuhan. Ada kebangkitan rohani. Berkati gereja kami. Kami berdoa untuk jemaat kami, supaya antusias mereka untuk firman Tuhan, untuk doa dan aktivitas rohani makin hari makin sungguh-sungguh. Bukan menjadi satu kebiasaan, tapi menjadi kecintaan akan Engkau. Berkati jemaat kami Tuhan, supaya mengalami perubahan-perubahan karakter, pikiran-pikiran yang baik, dan perasaan dan hati yang baik, sehingga mereka menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati juga kerinduan kami untuk memiliki sebidang tanah, supaya kami bisa beribadah dengan tempat yang leluasa. Kami bisa membangun sebuah kelas-kelas pemuritan dan mengelola, memobilisasi pelayanan kami dari tempat yang sudah berikan kepada kami. Kami tidak memiliki uang, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang memerintahkan kami melayani, Engkau yang menjadi supplier bagi gereja kami. Kami tidak tahu bagaimana caranya kami bisa memenuhi kebutuhan untuk bisa beli tanah dan membangun sebuah tempat, karena kami hanya tahu bahwa Engkau
adalah Allah yang mengambil bagian. Bagian kami meminta, bagian kami berdoa, bagian kami melayani, bagian Tuhan adalah memberkati dan mencukupkan dan menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berkati orang-orang yang telah mendengar renungan firman Tuhan, berkati mereka dengan hati yang baik, pikiran yang baik, damai sejahtera dari Allah Bapa dan berkat rohani, berkat jasmani menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, selalu hidup di dalam kebenaran. Amin.